Di sebuah goa besar, nampak seorang raja dan para prajuritnya yang sedang melakukan sesuatu di goa itu. Namun gak lama kemudian, sang naga muncul dan menyemburkan lava panasnya hingga membuat para prajurit kerajaan tewas. Ratusan tahun kemudian, nampak seorang putri kerajaan bernama Elodie yang sedang mengumpulkan kayu bersama adiknya bernama Floria. Dari kejauhan, pengantar surat dari kerajaan Aurea datang menghampiri kerajaan mereka sehingga Elodie dan adiknya pun menuju ke istana raja. Nampaknya kerajaan tersebut mengalami krisis ekonomi yang membuat orang-orang di sana kelaparan dan memutuskan untuk pergi dari kerajaan itu. Sesampainya di istana raja, Raja Byford yang merupakan ayahnya Elodie membaca surat itu, dan ternyata itu adalah surat lamaran untuk Elodie. Ayahnya meminta Elodie untuk menerima lamaran itu karena hal tersebut bisa memperbaiki krisis ekonomi yang kini sedang terjadi di kerajaannya. Akhirnya, karena Elodie sangat peduli dengan rakyatnya, ia pun menerima lamaran itu dan bergegas pergi menuju kerajaan Aurea. Ketika dalam perjalanan, Elodie merasa cemas karena sebelumnya ia tidak mengetahui sama sekali tentang kerajaan Aurea. Akhirnya, sebagai ibu tiri, Ratu Byford berusaha menenangkan mereka. Hingga ketika mereka melewati kabut tebal, mereka pun sampai di kerajaan Aurea. Kerajaan tersebut nampak sangat makmur, bahkan bangunan kerajaan terlihat begitu megah. Prajurit kerajaan pun membawa mereka ke sebuah kamar yang sudah disiapkan untuk Elodie. Dari atas sana, Elodie melihat seorang gadis yang nampak sangat cemas. Gadis itu terlihat seperti seorang putri yang sama seperti Elodie. Pada malam harinya, ketika Elodie sedang menghirup udara malam, ia melihat cahaya dari kejauhan yang terletak di atas bukit. Keesokan harinya, Elodie akhirnya bertemu pangeran kerajaan yang bernama Henry. Sang ratu akhirnya menyuruh mereka berdua untuk saling mengenal satu sama lain. Sementara dirinya akan melakukan diskusi rahasia dengan Raja Byford. Sambil berjalan-jalan, Elodie bertanya mengenai cahaya yang ia lihat semalam. Henry lalu menjawab bahwa itu adalah upacara yang dilakukan oleh keluarganya untuk menghormati para leluhur. Sementara itu, setelah diskusi dengan sang ratu, wajah Raja Byford nampak begitu cemas. Ratu Byford pun bertanya apa yang telah terjadi, namun sang raja enggan membicarakannya. Ratu Byford pun mencoba mencari tahu sendiri dengan mendekati Ratu Isabel. Ratu Byford meminta Ratu Isabel untuk mengenal lebih baik karena mau bagaimanapun juga mereka akan menjadi satu keluarga. Namun Ratu Isabel menolak hal itu, bahkan menganggap bahwa pernikahan itu sebagai transaksi akibat kebutuhan. Ratu Isabel membutuhkan mempelai wanita, sedangkan Raja Byford membutuhkan uang. Ratu Byford yang mendengar hal itu tentu saja kaget, hingga ketika malam hari, ia pun menghampiri Elodie. Walaupun hanya ibu tiri, Ratu Byford nampak sangat cemas dengan putrinya itu dan meminta Elodie untuk mempertimbangkan pernikahannya. Sebagai seorang ibu, ia memiliki firasat yang kuat bahwa kerajaan Aurea tidak sebaik yang mereka kira. Gak lama kemudian, Raja Byford datang menghampiri mereka dan menyuruhnya untuk tidur. Dengan tatapan sinis, Ratu Byford mengingatkan suaminya itu untuk mempertimbangkan pilihannya. Keesokan harinya, Elodie pun didandani sebagai pengantin wanita. Floria nampak sangat bahagia dengan kakaknya yang terlihat begitu cantik. Hingga pada akhirnya acara pernikahan pun dimulai
di mana acara itu berjalan dengan lancar. Setelah semua itu, Elodie dibawa bersama sang pangeran untuk melakukan upacara peresmian. Mereka membawanya ke sebuah goa di mana di dalamnya sudah ada beberapa orang yang bertopeng. Di dalam goa itu, sang ratu menyayat tangan kedua mempelai dan menyuruh mereka bergandengan tangan. Hal itu dilakukan untuk meresmikan Elodie sebagai bagian dari keluarga kerajaan mereka. Pada akhirnya upacara pun selesai, di mana kini mereka sudah resmi menjadi pasangan. Henry pun menggendong istrinya itu dan gak disangka-sangka Henry membuang istrinya ke dalam goa. Ketika terbangun dari pingsannya, Elodie menjadi sangat marah dan berusaha memanjat ke atas. Namun semua itu sia-sia karena permukaan tebing yang licin. Di sanalah ia melihat beberapa perhiasan dan menyadari bahwa dirinya bukan satu-satunya korban. Gak lama kemudian, ia melihat cahaya di ujung goa. Elodie pun menghampirinya dan menemukan sebuah kelelawar yang terbakar. Ia pun berusaha menyelamatkannya hingga tiba-tiba saja ribuan kelelawar yang terbakar terbang ke arahnya. Elodie pun melindungi dirinya dan merasa bingung sebenarnya ada apa di goa itu. Elodie pun memeriksa sekitar dan melihat tangan naga yang mengerikan. Melihat hal itu, Elodie pun kabur dan bersembunyi di balik batu. Sambil bersembunyi, naga itu berkata bahwa ia akan membunuh Elodie. Naga itu bilang bahwa Elodie beraroma bangsawan dan karena hal itulah ia akan membunuhnya. Elodie yang mendengar hal itu pun merasa bingung dan berusaha untuk mengerti. Namun gak lama kemudian, naga itu mengetahui keberadaannya dan menyemburkan lava panas ke arahnya. Pada akhirnya, Elodie pun berhasil menghindari naga itu walaupun kakinya terluka akibat semburan sang naga. Dengan penerangan kecilnya, Elodie pun menelusuri gua itu. Elodie melewati lubang-lubang kecil dan terjatuh ke gua yang lebih dalam. Walau begitu, ia tidak menyerah dan menemukan cahaya biru yang berada di seberang jurang. Akhirnya, dengan keyakinan yang tinggi, Elodie pun menyeberangi jurang itu. Di sana ia menemukan cacing ajaib dan membawanya untuk penerangan. Selain itu, ia juga menemukan sumber air dan mencoba meminumnya. Namun gak lama kemudian, naga kampret itu muncul lagi hingga Elodie pun harus lari dari sana. Elodie lari ke sebuah goa dan menemukan sesuatu di goa itu. Di sana ia melihat puluhan nama yang sudah dijadikan tumbal oleh kerajaan. Akhirnya karena capek, Elodie pun beristirahat di gua itu. Di sana ia bermimpi dan melihat putri-putri kerajaan yang terjebak di sana. Ketika ia terbangun, Elodie merasa geli di kakinya yang ternyata sang cacing sedang menggerogoti lukanya. Tapi setelah dia mati, ternyata cacing itu sedang menyembuhkan luka Elodie. Wah, emang cacing ini beneran ajaib. Bisa menjadi penerang dan bisa menyembuhkan luka, guys. Setelah menyembuhkan luka menggunakan cacing ajaib, Elodie menemukan sebuah peta yang digambar oleh korban sebelumnya. Peta itu memberinya keyakinan bahwa ia bisa keluar dari sana. Pada akhirnya, Elodie pun bersiap-siap untuk keluar dari sana. Setelah menuliskan namanya, Elodie perlahan menelusuri gua itu menggunakan cahaya dari cacing ajaib. Elodie terus menelusuri gua itu hingga pada akhirnya ia menemukan cahaya dan berharap bahwa itu adalah jalan keluar. Elodie pun melapisi tangan dan kakinya menggunakan kain sebelum akhirnya ia mendaki kristal itu menggunakan mahkota yang ia temukan di bawah.
Walaupun sempat terpeleset, Elodie pada akhirnya berhasil mendaki kristal itu. Namun saat berada di atas, ternyata jalan itu buntu sehingga membuat Elodie putus asa. Gak lama kemudian, sang naga kembali muncul di depannya dan bersiap untuk membunuhnya. Tapi tiba-tiba saja, ada suara ayah Elodie yang memanggilnya yang membuat sang naga teralihkan. Ayah Elodie mendatangi gua itu bersama prajuritnya untuk menyelamatkan Elodie. Mengetahui hal itu, Elodie pun menghampiri mereka. Namun ketika sedang berjalan, Elodie melihat 3 tulang belulang anak naga yang dikelilingi perhiasan. Dari sanalah fakta terungkap mengapa kerajaan Aurea melakukan pengorbanan. Ternyata pada scene awal tadi, Raja Aurea datang ke gua itu untuk membunuh ketiga anak naga yang baru saja menetas. Akibat hal tersebut, sang naga pun marah dan menghabisi semua prajurit itu. Ketika ingin menghabisi sang raja, ia berpikir bahwa kematian belum cukup baginya. Naga itu ingin sang raja merasakan penderitaan yang sama, sehingga ia membuat perjanjian dengan sang raja bahwa di setiap generasi, sang raja harus menumbalkan 3 anaknya, sama seperti yang membunuh ketiga anak naga itu. Namun nampaknya naga itu telah dibohongi karena yang ditumbalkan selama ini bukanlah anak dari kerajaan Aurea, melainkan anak dari kerajaan lain. Elodie sadar bahwa upacara Aurea bukan untuk menghormati para leluhur, melainkan untuk menjadikannya tumbal. Dengan menyatukan darahnya dengan anak asli dari kerajaan Aurea, maka sang naga bisa mencium aroma darahnya dan yakin bahwa itu memang anak dari kerajaan Aurea. Di sisi lain, Raja Byford dan para prajuritnya akhirnya ketahuan dan dihabisi oleh sang naga. Dengan mudahnya, naga itu membunuh para prajurit kerajaan hingga akhirnya sang raja pun terpojok. Ketika terpojok, Raja Byford meminta maaf ke anaknya yang saat itu sedang bersembunyi. Tidak seharusnya ia menukar putrinya itu dengan uang, apalagi sampai mengorbankan nyawa putrinya. Gak lama kemudian, naga itu mendengar suara prajurit yang masih hidup, sehingga ia pun mencari sumber suara itu. Elodie pun menghampiri ayahnya yang sedang sekarat, dan sang ayah menyuruh Elodie untuk kabur menggunakan tali yang ia gunakan tadi. Elodie pun bergegas menuju tali itu dan berhasil keluar dari gua. Karena tumbalnya berhasil kabur, sang naga pun menjadi sangat marah dan membakar langit-langit. Melihat hal itu, Ratu Isabel pun memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Floria buat dijadikan tumbal. Setelah apa yang terjadi, Elodie akhirnya bertemu dengan ibu tirinya. Tapi ia harus bergegas pergi ke goa untuk menyelamatkan Floria yang saat ini sedang dijadikan tumbal. Dengan berani, Elodie pun masuk ke goa itu lagi. Ia membuat tipuan untuk naga dan langsung menyelamatkan adiknya. Setelah naga itu sadar bahwa ia sudah ditipu, Elodie pun menyuruh adiknya untuk bersembunyi, sedangkan dirinya akan berhadapan dengan sang naga. Hingga pada akhirnya, Elodie pun berhasil mengalahkan naga itu dan bersiap untuk membunuhnya. Namun ia mengurungkan niatnya dan memberitahu sang naga bahwa selama ini ia sudah dibohongi oleh kerajaan Aurea. Elodie menyembuhkan naga itu dengan cacing ajaib sebelum akhirnya ia pun mendatangi kerajaan Aurea yang saat itu sedang melakukan pernikahan. Dengan berani, Elodie pun menghampiri mempelai wanita dan menyuruhnya untuk pergi dari sana.
Ia juga berkata kepada kerajaan Aurea bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal. Gak lama kemudian, sang naga pun muncul dan menyemburkan lava panasnya. Setelah apa yang terjadi, Elodie pulang bersama keluarganya dan sang naga yang kini sudah berpihak dengannya. 不能给我的，请完整给。我说我忘了，不痛了，太爱笑了，为你也值得。